Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala di tengah orang sedang sibuknya dengan bermalam minggu ya istilah kita, diberikan kemampuan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menghadiri majelis ilmu ini dalam rangka kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ini bisa mendapatkan ganjaran kebaikan sebagai timbangan kebaikan di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini yang mau dilakukan tadi warahmatullah, saya ingin ingin mengajak kita semua di malam hari ini untuk merenungkan, ya, untuk berpikir, ya. Kira-kira yang ini masing-masing kita ya, masing-masing benak kita. Kira-kira yang nikmat, ya, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu apa? Kira-kira nikmat yang paling besar ini masing-masing kita. Ya. Nikmat Islam, luar biasa. Nikmat Islam, umumnya begitu ya. Ya, nikmat Islam. Betul itu ya. Karena kalau kita dengar ceramah, ya, entah itu ustaz, entah itu kiai atau tuan guru atau apa yang ceramah atau khutbah, biasanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar atau nikmat yang banyak ini. Dan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah adalah nikmat yang terbaik itu nikmat iman dan nikmat Islam. Biasanya kan begitu. Ya. Atau mungkin ada yang berpikir tadi nikmat yang besar adalah dikasih istri yang cantik. Ada. Ya. Atau bisa makan enak. Kalau orientasinya dunia ya memang begitu, ya, ya pikirannya ke situ derajat. Kenapa? Tidak dengar? Ya. Ayo. Nikmat yang paling besar sebetulnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, dan banyak kita tidak sadar akan nikmat ini, bahkan mungkin sebagian kita tidak tahu. Itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164. Ya. Ali Imran 164. Di dalam ayat itu, dan ayat itu saya sering baca ya, kalau saya baca jadi imam ya di masjid kita ya, Jumat atau kesempatan jadi imam, saya sering baca ayat itu. Ali Imran 164 itu. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan, ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh, ya, telah Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman itu kepada diri mereka adalah diutusnya Rasul, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW di tengah mereka. Ini nikmat yang paling besar. Ya, selanjutnya Allah sebutkan, ya, dia dari golongan kalian dan dia membacakan ayat-ayat dan seterusnya. Tapi pelajaran yang paling besar dalam awal ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya nikmat yang paling besar yang pernah diberikan kepada orang-orang beriman itu adalah diutusnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW di tengah orang-orang beriman pada saat itu. Dan ini tidak sebatas orang-orang beriman pada saat itu. Ya, siapapun yang beriman kepada Rasulullah SAW sungguh adalah nikmat yang besar. Ya, nikmat yang besar. Ya. Makanya Anda tidak ada ayat ini, maka nikmat yang paling besar akan diraih oleh Bani Israel. Jadi tidak ada yang mampu mengalahkan nikmatnya Bani Israel kalau tidak ada ayat ini. Ya, Bani Israel itu Masya Allah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagaimana Bani Israel ini di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-47. Surat Al-Baqarah ayat 47. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel bahwa Bani Israel ini tidak ada yang mampu mengalahkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada siapapun di muka bumi ini melebihi nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Di situ Allah mengatakan, ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah menyebut dalam ayat ini, ya Bani Israel, dzkuru ni'mati ya. Ya wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian, allati an'amtu 'alaikum, yang aku beri nikmat itu kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian itu Bani Israel di atas seluruh alam. Alamin. Alam, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab beliau, ya, ketika menjelaskan kalimat alam, ya, baik dalam ayat ini maupun ayat-ayat yang lain, alam itu sesuatu selain Allah, itu alam, ya. Jadi sesuatu selain Allah itu alam, artinya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut makhluk, ya makhluk, semua makhluk, baik itu dari bangsa jin, bangsa malaikat, dari bangsa golongan manusia, ya, bahkan benda-benda sekalipun, tidak ada yang mampu mengalahkan nikmat itu diberikan kepada Bani Israel seluruh alam, bahkan seluruh manusia. Anni faddaltukum 'alal 'alamin, karena Allah menetapkan di situ dalam ayat itu bahwasanya Allah memberikan nikmat itu, memberikan nikmat dan kelebihan Bani Israel ini terhadap seluruh alam, ya. Padahal orang sedurhaka-durhakanya manusia ini Bani Israel, ya. Sedurhaka-durhakanya manusia adalah Bani Israel, ya. Tapi begitu luar biasa Allah memberi nikmat kepada mereka, ya. Mereka minta, saking mereka mau beriman kepada Allah, minta dulu bukti, turunkan dulu makanan dari langit, ya. Turunkan dulu makanan dari langit. Ya, ini Bani Israel yang minta ini, ya, dalam surat Al-Maidah itu, ya. Sampai diturunkan mana dan salwa, ya, mana dan salwa untuk Bani Israel, bukan lagi melalui perantara, tapi langsung turun begitu saja mana dan salwa ini, ya. Mana dan salwa ini tidak dijual di pasar, Pak, biar Anda apa mana dan salwa ini makanan langit,
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk siapa? Bani Israil. Karena mereka minta mau buktikan agar mereka beriman, turunkan maidah dari langit, makanan dari langit diturunkan oleh Allah. Ya. Dan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israil yang Allah Subhanahu wa taala langsung kabulkan kepada mereka ini. Ya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini. Nah, apa pelajarannya dalam ini, dalam hal yang akan berikan bandingannya tadi adalah ketika diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah orang-orang beriman, itulah nikmat, itulah yang mengalahkan nikmat Bani Israil tadi. Kelebihan Bani Israil tadi yang alal alamin tadi dikalahkan oleh nikmat diutusnya Rasul yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah orang-orang ya, di tengah orang-orang beriman. Ini menunjukkan apa? Keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang agung, manusia yang dia mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat spesial dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Ya. Nah kemudian bahkan di dalam satu hadis dari ini riwayat Imam Hakim dan juga Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, di situ disebutkan hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini menunjukkan kebesaran Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadis itu walamma adna ba'adam. Ya. Walamma adna ba'adam alladzi adna ketika Nabi Adam alaihissalam dia melakukan satu dosa. Ya, ketika Nabi Adam alaihissalam dia melakukan satu dosa, rafa'a ra'sahu ila sama. Kemudian dia mengangkat kepalanya ke langit. Dia berdoa sembari mengangkat kepalanya ke langit. Apa isi doa? Apa? Isi doa Nabi Adam alaihissalam, Allahumma as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ghafartani. Ya. Dia berdoa, Nabi Adam ini berdoa. Nabi Adam alaihissalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu dosanya tadi, dia berdoa kepada Allah. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, dengan kebesaran keagungan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, maka ampunilah. Ya. Di dalam riwayat, lanjutan riwayat itu dan ada riwayat yang lain yang menyebutkan perkara yang sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar doa Nabi Adam alaihissalam ini dia terheran-heran. Ya, Allah merasa kagum ya dengan doa itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kenapa engkau menyebut nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakan dia?" Ya, "Kenapa engkau menyebut nama Muhammad," kata Allah, "sedangkan aku belum menciptakan dia?" Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, "Ketika saya mengangkat kepala saya ke atas langit, saya melihat di bawah arsy tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Jadi ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Adam menjawab pertanyaan Allah tadi, "Ya Allah, saya sangat yakin dan percaya tidaklah Engkau menggabungkan dua nama, yaitu tidaklah Engkau menggabungkan namamu dengan nama selainmu, nama makhlukmu, kecuali nama yang kecuali dia memiliki keagungan di sisimu ya Allah." Ya, makanya nama Allah digandengkan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Maka saya yakin karena engkau menggandeng namamu dengan nama Muhammad SAW, maka ini menunjukkan keagungan orang yang kau sebutkan namanya, yaitu Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Benar, ya, benar engkau yang apa yang engkau katakan, dan andai saja bukan karena Muhammad tentu aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam," kata Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ini menunjukkan apa? Keagungan Rasulullah SAW, besarnya posisi Rasulullah SAW dalam pandangan Allah. Maka makhluk yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah sepantasnya juga kita mengapa? Melecehkan, mengagungkan. Jadi makhluk yang Allah agungkan, maka sudah sepantasnya kita juga mengagungkannya. Iya. Bukan sebaliknya, Rasulullah SAW dilecehkan, Rasulullah SAW direndahkan, Rasulullah SAW
Ya, sampai ada kiai yang hari ini ya mengatakan Rasulullah itu kalau masa kecilnya itu biasa kayak anak-anak biasa, ingusan, ya, ingusan. Padahal sifat Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadis ya disebutkan sejak kecil itu terjaga. Memang beliau yatim, alaihissalam. Beliau ini yatim, tapi Allah sendiri yang merawat dan menjaganya. Ya. Bangun tidur itu Rasulullah itu mata dalam keadaan sudah tercelaki, sudah ada celaknya, mukanya cerah berseri, ya. Rambutnya sudah berminyak rambutnya, sudah seperti diminyaki. Beda dengan kita ya, muka lusuh untuk tidur ya, kotoran mata itu sebesar gini ya, ya. Sudah berantakan rambut apalagi ya, tamat apa, ya. Rasulullah tidak, ya saya. Dari kecil dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang langsung merawatnya. Iya. Bahkan di ceramahnya itu kiai itu masya Allah ada tambahan lagi dia. Dia katakan kalau di Arab itu punya ada pohon jambu katanya, tentu Nabi itu masa kecilnya nyolong jambu juga kayak kita di sini katanya. Ini sudah keterlaluan, sangat-sangat merendahkan martabat Rasulullah SAW dan ini dosa besar. Ya, dosa besar. Bahkan kata para ulama, Fudail bin Iyad, barang siapa yang merendahkan Rasulullah SAW, Fudail bin Iyad mengatakan dia telah kafir sebagaimana ijma' ulama. Ijma' ulama kata beliau. Seorang ulama senior Fudail bin Iyad mengatakan ijma' bahwasanya apabila seorang itu merendahkan melecehkan Rasulullah SAW, manusia yang begitu agung, yang begitu dia punya posisi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan seperti itu, la haula wala quwata illa billah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ini tidak benar seperti ini. Ya, maka tidak ada dalam perkara ini wafilah. Ini namanya istihza. Istihza itu dia tidak ada unsur main-main ya, atau sendal kurang. Ya. Berbeda ketika seorang mengganti agama, ya, seorang murtad keluar dari agama Islam, ya, dia keluar dari agama Islam, ya, dia diminta istiqamah, dimintai tobat. Kalau dia bertaubat, dia masuk kembali ke agama Islam, dia tidak dibunuh, dimaafkan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan istihza, yaitu mengolok-olok, bermain-main, ya, maka ini tidak ada istilah istitafah itu mengukurkan hukuman had bunuh bagi seseorang. Ya, umpama ada seorang yang dia mengolok-olok Rasulullah SAW, merendahkan martabat Rasulullah SAW. Kalau dia bertobat, diterima taubatnya, tapi tidak menggugurkan hukum had membunuh untuk dia, tetap dijalankan hukum bunuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya sudah meninggal, tidak tahu apakah Rasulullah memaafkan atau tidak, ya kan? Ya, jadi seperti ini. Makanya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke 65 sampai 66 kalau tidak salah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mengingatkan jangan sampai kita bermain-main dalam perkara Allah, perkara Al-Quran dan perkara Rasulullah SAW. Jangan sampai merendahkan dan melecehkan, ya, sekalipun dengan sendal gurau, alasan sendal gurau. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, ketika apa namanya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, apakah dengan apa namanya, dengan ayat-ayat Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian bermain-main dan bersendal gurau? Ya, la ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, jangan kalian meminta maaf, ya, qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kafir setelah beriman. Telah kafir setelah beriman. Ini ayat ini turun di Qafilah Imani wa rahimakumullah. Dulu ada seorang ketika pasukan Rasulullah berangkat berperang dulu. Ya, berangkat berperang itu ada yang pasukan yang paling belakang. Ini ngomongin mereka bercanda sebetulnya, kata mereka ini, versi mereka ini bercanda, ya, biar ada hantu, biar hilang capek, hilang lelah itu. Mereka bermain-main mengatakan itu Muhammad itu perutnya buncit gendut dan sahabat-sahabat dekatnya. Ya.
Nanti kalau ada musuh nanti paling mereka yang lari duluan ke belakang, kata mereka ini. Nah yang lain ketawa, ngakak, ketawa. Nah, ketika itu ada salah seorang sahabat yang mendengar ucapan ini, dia berkata, demi Allah saya akan melapor kepada Nabi apa yang kalian katakan. Saya akan melapor kepada Rasulullah SAW apa yang kalian katakan ini. Atas apa yang akan kalian katakan. Akhirnya mereka ini karena takut, ya, mereka lari datang menemui Rasulullah SAW. Ya, sampai di dalam riwayat itu mereka bergelantungan di atas unta-unta Nabi itu. Ya, minta maaf, ada ya sampai pegang kaki Rasulullah SAW, minta maaf. Ya, alasan mereka, ya Rasulullah kami hanya main-main, kami hanya ingin menghilangkan capek lelah saja ya Rasulullah. Tidak ada maksud untuk melecehkan Anda ya Rasulullah, tidak ada maksud untuk merendahkan Anda ya Rasulullah. Ya. Lalu turun firman Allah pada saat itu mengingatkan bahwa perbuatan ini tidak ada istilah main-main dalam perkara ini. Ya. Tidak ada istilah main-main, makanya turun ayat tadi, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka ini, apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Rasulullah, Nabi-Nabi dan para Rasul Allah kalian bermain-main dan bersenda-gurau? Ya. La ta'tadiru, ya, jangan kalian minta maaf kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kufur setelah kalian beriman. Kufur setelah iman berarti murtad. Ya, kufur setelah iman berarti murtad. Nah, ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya kita jangan sampai kita berbuat seperti itu, ya, yaitu merendahkan Rasulullah SAW. Karena Nabi sendiri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang agung, manusia yang mulia, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Dulu ada kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW. Ini Nabi masih hidup. Dulu ada seorang wanita. Setiap hari kerjaannya ini melecehkan Rasulullah, ya, merendahkan Rasulullah, menghina-hina Rasulullah. Dia buat syair itu isinya merendahkan Rasulullah SAW. Suaminya ini buta dan suaminya ini tidak suka dengan istrinya di perbuatan ini. Ya, diingatkan oleh suaminya, jangan kamu begitu. Muhammad itu utusan Allah, tidak boleh kamu merendahkan. Seperti itu, kamu buatkan syair dan seterusnya seperti itu. Melecehkan Rasulullah SAW. Tapi wanita ini terus saja tidak peduli nasihat suaminya. Suaminya ini sudah geram sekali, cuma dia buta. Ternyata kata Allah, masya Allah, dalam hadis itu disebutkan, ternyata dia ini mencuri-curi kesempatan. Nafsu kesempatan yang mulia itu ada padahal ini istrinya. Kapan saya bisa bunuh? Ya, istrinya ini. Akhirnya dia tunggu suatu ketika malam hari. Pada saat istrinya yang terlelap tidur, dia ambil pisau kecil, ya, dia tusukkan, dia tusukkan ke jantungnya. Ketika istrinya sedang tidur, karena kerjaannya ini apa? Rendahkan Rasulullah SAW setiap hari, dinasihatin sama suaminya, tapi suaminya buta, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nasihat. Geram dia, akhirnya dia tunggu kesempatan. Suatu malam istrinya tidur lelap, ada pisau kecil di dalam riwayat itu disebutkan pisau kecil. Ini kisah ini disebutkan dalam, saya lupa riwayat siapa, dan ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini disebutkan dalam kitab Nawaqidul Iman al-Qauliyah wal Amaliyah, pembatal keimanan ya, yang bersifat ucapan dan perbuatan. Ya, di situ ada bab yang namanya bab istihza'ul Rasul, yaitu merendahkan atau mengolok-olok Rasulullah SAW di bab itu. Ya, di situ disebutkan hadis ini. Ya, akhirnya ditusuk, ya, perutnya, wajahnya, dan bahkan dalam riwayat itu disebutkan darah juga keluar sampai ke kemaluan. Ya, maaf, sampai keluar ke kemaluan darahnya, ditusuk oleh suaminya. Besok hari dengan berita ini meninggal, Rasulullah mengumpulkan semua. Ya, akhirnya ditanya di
istilahnya di sidang. Ini siapa yang bunuh wanita ini kejam sekali ini. Orang wanita sedang tidur dibunuh, ya. Wanita sedang tidur dibunuh ini kejam sekali kata Rasulullah. Ya, siapa yang membunuh berdiri bangun, mengaku saja kata Rasulullah. Akhirnya, ya setelah Nabi mengatakan seperti itu, berdirilah suaminya yang buta. Karena dia buta, kemudian jalan mendekati Rasulullah SAW dengan tertatih-tatih, ya. Dia mengatakan, Nabi bertanya, kenapa kamu membunuh istrimu sendiri? Kenapa tegas kan kamu bunuh istrimu sendiri? Kata orang buta ini, ya Rasulullah, saya tidak tahan, setiap hari itu dia selalu menghinaku, ya Rasulullah. Saya tidak tahan, dia setiap hari saya nasihati tidak mau dengar, akhirnya saya bunuh dia. Maka kata Rasulullah SAW mendengar alasan ini, Nabi mengatakan sungguh dia telah benar, kata Rasulullah SAW, maka karena telah halal dalam wanita ini, telah halal dalam wanita ini, dan suaminya tidak dihukum. Iya, andai saja perbuatan suaminya ini salah, maka Nabi akan menghukum. Ya, maka Nabi akan menghukum. Ini adalah bagaimana hak itu, ya, hukuman bunuh itu ditegakkan kepada orang yang menghina Rasulullah SAW, merendahkan Rasulullah SAW. Ya. Banyak kisah ya. Ya, di zaman Rasulullah SAW orang itu yang menghina Rasulullah mereka dibunuh. Ada juga seorang yang sangat memusuhi Rasulullah, setiap hari juga mengolok-olok Nabi, melecehkan Nabi SAW, yaitu namanya Ibnu Battal. Ya. Ketika Fathu Mekah, Fathu Mekah kan yang paling masyhur, ya, yang disampaikan oleh Ustadz, ya, kiai-kiai kita atau ulama-ulama itu tentang bahwasanya Fathu Mekah ini tidak ada pertumpahan darah, tidak ada perang. Memang tidak ada perang pada saat itu, karena ketika Nabi dan para sahabat datang ke Mekah pada saat itu, orang-orang Muslim menyerah, angkat tangan, ya. Mereka tidak berani berperang bersama kaum muslimin pada saat itu. Akhirnya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin aman masuk ke rumah, ya, sembunyi di rumah masing-masing orang-orang. Nah, ternyata ada satu orang ketika Nabi SAW dalam beliau itu disebutkan, ketika Nabi ingin melepas baju perang, helm, pakaian perangnya, ya, mahkota perangnya itu, ya, pelindung kepalanya. Sebelum Nabi meletakkan itu, baru dibuka, Nabi ingin meletakkan, tiba-tiba ada sahabat datang lapor, ya Rasulullah, ada Ibnu Battal itu di Ka'bah sedang bergelantungan di tirai Ka'bah. Jadi sedang bergelantungan di tirai Ka'bah, istilahnya artinya dia datang ke sana minta jaminan keamanan, ya. Dan bahkan dia bukan masuk rumah, malah pergi ke Ka'bah. Dia mungkin di dalam benak dia ini, Rasulullah Muhammad ini tidak mungkin membunuh orang di Ka'bah, ya, di hadapan Ka'bah. Karena di sini dilarang, ya, dilarang pembunuhan di situ, ya, dilarang menumpahkan darah. Ya. Apa kata Rasulullah mendengar ada Ibnu Battal, ya, yang sedang bergelantungan di tirai Ka'bah, tapi di Ka'bah, bukan di mana, di Ka'bah, ya, daerah Ka'bah. Ya. Kata Nabi SAW, datangi dia penggalengan, ya. Datangi dia penggalengan, Masya Allah. Padahal yang lain suruh damai saja, biasa saja, yang mau damai saja. Tapi untuk dia ini penggal lehernya. Ulama menjelaskan kenapa khusus dia ini penggal lehernya. Karena setiap hari kerjaannya menghina Rasulullah, melendahkan Rasulullah, melecehkan Rasulullah. Tidak ada lain kerjaan. Dalam riwayat itu disebutkan ada 10 orang yang dieksekusi. Ada 10 orang ketika Fathu Mekah. Salah satunya itu Ibnu Battal, ya, yang selalu dia melecehkan, merendahkan Rasulullah SAW. Ya. Ya. Ada banyak kisah ya, ada banyak kisah bagaimana pada saat Nabi SAW masih hidup saja, Nabi SAW mengeksekusi orang-orang yang menghukum dengan hukuman mati orang-orang yang merendahkan dan melecehkan beliau. Ya. Nah, apalagi di zaman kita ini yang Rasulullah sudah meninggal. Ya, kita tidak tahu pasti apakah Rasulullah memaafkan ketika seorang beristighfar, bertaubat ketika dia merendahkan Rasulullah SAW. Ya. Maka yang benar, sebagaimana perkataan para ulama, maka perkara ini tidak ada ampun bagi orang yang merendahkan dan melecehkan Rasulullah SAW.
tetap hak itu pembunuhan ditegakkan kepada dia. Sekalipun nanti ketika dia sudah bertaubat, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa itu bilang makna apa namanya pelajaran yang bisa kita ambil dari atas apa yang saya sampaikan ini, yakni sudah menjadi kewajiban kita, sudah menjadi keharusan bagi kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang begitu agung di dalam agama kita. Dia begitu memiliki posisi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah selayaknya kita yang bukan apa-apa ini mengakukan Rasulullah. Jadi kita yang bukan apa-apa ini sudah selayaknya kita mengakukan Rasulullah SAW, bukan malah merendahkan dan melecehkan. Ya. Jangan sampai hari ini, masya Allah, ya orang yang membela Rasulullah SAW yang musuhi, ya justru yang dibela siapa? Orang yang merendahkan, melecehkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi terbalik, ya. Terbalik. Ya. Jadi orang yang membela Rasulullah SAW yang musuhi, sedangkan orang yang melecehkan Rasulullah SAW dibela. Ini sudah terbalik sekali. Ya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara yang demikian. Ikhfatillah rahimahullah. Ya, ada juga terakhir kisah yang disebutkan dalam kitab Ahkamud Dima itu, yaitu tentang bagaimana Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat, mengutus seorang sahabat untuk membunuh salah seorang Yahudi yang pada saat itu juga kerjaannya menghina Rasulullah SAW, mencaci-caci Rasulullah SAW. Yahudi ini gembong apa namanya? Gembong mafia zaman sekarang, gembong mafia zaman sekarang. Dan bahkan dia ini sulit untuk ditembus, ya. Jadi pengawalnya banyak. Ya, pengawalnya banyak. Ya kayak di film-film ini, ya, kayak di film-film ini. Saya lupa namanya, ya. Nah, singkat cerita ada seorang sahabat yang dia diminta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, biar saya membunuh dia. Ya. Akhirnya sahabat ini pergi, dan ini dia banyak pengawalnya, si fulan ini, ya, yang Yahudi yang selalu melecehkan Rasulullah SAW, ya, dan bisa tembus, ya. Akhirnya dia pulang kembali, dia minta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sangat sulit menembus istilahnya bodyguard, ya pada zaman kita, ya, bodyguardnya si Yahudi itu yang selalu menghina dulu. Akhirnya dia minta izin, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya berpura-pura saya juga termasuk orang yang membencimu, ya Rasulullah. Rasulullah izinkan. Coba bayangkan, ya, dia minta izin kepada Rasulullah SAW, ya, tujuannya agar bisa membunuh tadi. Dia meminta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah saya ini berpura-pura, ya, agar menjadi orang seperti mereka yang membencimu juga, ya Rasulullah, agar saya bisa bergabung dengan mereka dan mengambil kesempatan untuk membunuh si fulan yang si Yahudi. Rasulullah membolehkan, diberi izin oleh Nabi. Kenapa diberi izin? Padahal tadi menghina Rasulullah, melecehkan itu adalah dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya untuk menghukum orang yang tadi Nabi memberi izin. Ini menunjukkan apa? Besarnya dosa itu. Hanya Nabi memberi izin. Berangkatlah dia ini, ya, dari pengawal pertama dia berbicara, ya. Dia berbicara seperti orang yang pembicaraan mereka, ya, yang selalu merendahkan Rasulullah SAW. Akhirnya dia tembus sampai ring satu, ya, dan dia sampai bertemu dengan si fulan Yahudi. Bayangkan coba, begitu banyak pengawalnya. Dan dalam riwayat itu disebutkan rumahnya itu bertingkat-tingkat, ya. Ternyata masalah, ya, ternyata bukan di zaman sekarang saja rumah itu bertingkat-tingkat. Di zaman dulu sudah bertingkat-tingkat rumahnya. Ya, entah mana lupa tingkatnya itu sampai tingkat berapa itu. Ya, paling tinggi lah, ya. Akhirnya si fulan ini, sahabat yang diutus Rasulullah SAW ini, ya, dalam rangka untuk membunuh Yahudi tadi, ya, karena dia ingin dekat dengan si Yahudi, karena dia pembicaraan dia mampu mengambil hati si Yahudi ini. Akhirnya si Yahudi ini mengizinkan dia tidur di kamar sebelah kamarnya si Yahudi.
Dia selalu menghina Rasulullah. Dia diberi kepercayaan. Pada malam hari itulah dia mengambil kesempatan, dia bangun tengah malam, dia menyelinap masuk ke kamar si Yahudi ini dan dia mengambil pedang. Pedangnya milik Yahudi ini, karena dia tidak punya pedang, tidak diizinkan masuk membawa pedang pada saat itu. Ya, dipenggal lehernya, dilihat oleh istrinya si Yahudi ini. Istrinya si Yahudi ini teriak. Ya. Kemudian pengawal itu datang semua dan dia tidak mampu melawan pengawalnya itu. Akhirnya pada dalam kisah itu disebutkan sahabat ini dia lompat dari ketinggian itu sampai patah kakinya, dan dia membawa kepala si Yahudi ini menemui Rasulullah SAW dan dia berhasil. Dan dia dipuji oleh Rasulullah SAW. Sayangnya saya tidak punya ya, karena sudah lama kita kajian itu, ya sudah lama, ya sudah bertahun-tahun yang lalu itu, ya. Dan saya cari di kitab akidah yang lain tidak ketemu hadis itu. Ya. Jadi ini kisah Sirafilah Rasulullah di mana pada zaman Rasulullah SAW, Nabi SAW banyak mengeksekusi orang-orang yang merendahkan beliau, yang melecehkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sekali lagi intinya Imam Filah, apa yang saya sampaikan ini adalah tujuannya adalah agar kita paham bagaimana keagungan Rasulullah SAW, bagaimana kebesaran Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita ya mungkin tadi karena hanya main-main atau ingin membuat orang tertawa sampai mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang merendahkan Rasulullah SAW. Karena ini adalah dosa besar yang mengeluarkan seorang pelakunya dari agama Islam, dan dia berhak untuk dihak kalau syariat Islam tegak. Nah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, ya mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat buat kita. Saya akhiri kajian kita di malam hari ini dengan tafadhol majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.